Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Hari ini Ibu akan mereview tentang sistem gerak pada manusia dengan subtopik tulang dan rangka. Tujuan pembelajaran kita pada subtopik ini yaitu menganalisis struktur dan fungsi dari rangka. Dengan yang pertama, kalian harus mengetahui fungsi dari sistem rangka itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tentang macam-macam tulang, kemudian macam-macam bentuk tulang, struktur tulang, dan perkembangan dari tulang. Kalian bisa melihat Ibu bisa berdiri dengan tegak. Mungkin kalau kalian sudah membaca materi ini dengan jelas, kalian pasti bisa menjawab. Ibu bisa berdiri dengan tegak karena Ibu memiliki rangka. Nah, apa fungsi dari rangka? Yang pertama, rangka itu memberikan bentuk. Misalnya pada tulang tengkorak dan wajah itu karena ada tulang tengkorak, kita jadi memiliki bentuk wajah. Kemudian yang kedua, sebagai penopang tubuh. Nah, Ibu bisa berdiri dengan tegak karena Ibu memiliki rangka kaki yang menopang tubuh Ibu. Kemudian yang ketiga, melindungi organ-organ dalam yang penting. Misalnya tulang rusuk kita melindungi organ jantung dan organ paru-paru. Kemudian yang keempat, sebagai alat gerak pasif. Kemudian yang kelima, tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir, tempat pembentukan sel-sel darah merah. Jadi, di sistem rangka itu terdiri dari banyak tulang. Di manusia di manusia dewasa kurang lebih ada 206 tulang yang menyusun. Kemudian kita lihat ada macam-macam tulang apa saja. Yang pertama, ketika kalian kemarin sudah mengisi LKPD, mungkin kalian sudah tahu ya, yang pertama itu ada tulang ubun-ubun dan tulang dahi. Kemudian yang kedua ada tulang rahang bawah. Yang ketiga ada tulang leher. Yang keempat ada tulang selangka. Yang kelima ada tulang belikat. Yang keenam ada tulang dada. Yang ketujuh ada lengan atas. Yang kedelapan ada tulang rusuk. Yang kesembilan ada tulang belakang. Yang kesepuluh ada tulang pinggang. Yang ke-11 ada tulang pengumpil di sini. Yang ke-12 ada tulang hasta. Ke-13 ada tulang panggul. Yang ke-14 ada tulang pergelangan tangan. Yang ke-15 ada tulang telapak tangan. Yang ke-16 itu ada tulang ruas-ruas jari tangan. Kemudian 17 itu ada tulang paha bagian bawah. Kemudian ada lagi 18 itu ada tempurung lutut. Kemudian 19 itu ada tulang kering. 20 itu ada tulang betis. Kemudian 21 itu ada pergelangan kaki. 22 ada telapak kaki. Kemudian yang terakhir nomor 23 itu adalah tulang ruas-ruas jari kaki. Setelah kalian mengetahui macam-macam tulang, nah kita akan klasifikasikan macam-macam tulang ini menjadi beberapa macam-macam bentuk tulang. Kurang lebih ada 4 bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa, kemudian tulang pipa itu atau tulang panjang, kemudian ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Contoh dari tulang pipa itu adalah tulang lengan atas, kemudian hasta dan pengumpil. Bagian bawah itu ada tulang kering, tulang betis, kemudian ada tulang telapak tangan. Kemudian kalau tulang pipih itu bentuknya pipih seperti tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, kemudian tulang tengkorak juga, dan tulang panggul. Kemudian kalau macam bentuk dari tulang pendek yaitu ada tulang pergelangan tangan, kemudian bagi pergelangan tangan dan pergelangan kaki, kemudian ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Kemudian kalau yang tulang tidak beraturan, ini sebagai contohnya adalah tulang bagian wajah,
dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk-bentuk tulang. Ada tulang pipa, tadi sudah ya, lengan atas. Kemudian tulang pipih, ada tulang dada. Kemudian kalau tulang pendek, ada di ruas-ruas jari kaki. Dan tulang tidak beraturan itu tadi ruas-ruas tulang belakang. Tadi kita sudah belajar tentang fungsi dari rangka, kemudian macam-macam tulang dan macam-macam bentuk tulang. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana struktur dari tulang. Nah, tulang kalau kita lihat bagian dalamnya itu terdiri dari yang pertama itu ada tulang spons. Tulang spons itu adalah bagian tulang yang banyak bagian-bagian kosongnya itu membuat tulang menjadi ringan. Kemudian ada bagian tulang keras atau tulang kompak yang bagian materialnya itu terdiri dari fosfor dan zat kapur. Ini menyebabkan tulang menjadi kuat. Kemudian di dalamnya juga ada pembuluh darah. Kemudian ada sumsum putih tulang dan bagian luarnya itu dilingkupi oleh yang namanya periostem. Nah, periostem ini adalah permukaan tulang yang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Di sini di bagian ini membuat ada pembuluh darahnya, pembuluh darah kecil yang membawa makanan agar tulangnya itu bisa berkembang dengan baik. 3. Nah, bagaimana sih perkembangan tulang? Tulang waktu kita dulu masih ada di janin atau masih ada di perut ibu, nah tulang yang kita miliki itu semuanya merupakan tulang rawan, gitu. Jadi masih lunak. Nah, seiring berkembangnya janin, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kemudian lahir, maka si tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras. Tetapi tidak semuanya tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras. Misalnya ada tulang rawan yang tidak berubah menjadi tulang keras. Misalnya tulang dari bagian dari telinga. Kalian coba bisa lipat telinganya, itu sangat elastis. Itu merupakan ciri dari tulang rawan. Kemudian selain itu ada di bagian persendian atau hubungan antar tulang, dan ini cuping hidung. Kemudian ada di bagian ini trakea, itu juga merupakan tulang rawan. Jadi tidak ketika kita memang masih bayi atau masih janin, tulang yang kita miliki itu tulang rawan. Tetapi seiring bertambahnya waktu, tulang rawan itu berkembang menjadi tulang keras. Nah, perubahan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras itu dinamakan osifikasi. Anak-anakku tetap semangat untuk belajar dan terima kasih.